Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di webinar yang kedua ini saya akan membahas mengenai computer crimes. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Septi Haki dari Universitas 11 Maret, mahasiswa akhir dan sedang menjalani mata kuliah audit investigasi dan adaptasi forensik. Jadi komputer ini kan sudah menjadi barang yang sangat familiar di hidup kita sehari-hari. Nah, di mana kita itu menggunakannya di tempat kerja ataupun di rumah. Nah, komputer ini bisa digunakan juga untuk berbelanja dan bahkan industri perbankan itu semakin mengandalkan komputer dan bagi pelanggan mereka itu bisa melakukan transaksi perbankan online. Nah, jadi penggunaan kartu kredit juga melibatkan penggunaan komputer. Nah, sebagian besar bisnis juga menggunakan komputer untuk melakukan penjualan dan melakukan pembelian inventaris. Nah, untuk bisnis jasa dan lembaga pemerintah ini juga mengandalkan komputer, di mana mereka juga menggunakan internet untuk melakukan bisnis, dan komputer dan internet ini menjadi cara baru kita di kehidupan sehari-hari untuk berbelanja juga. Nah, beberapa perusahaan yang hanya menggunakan internet itu biasa dengan menggunakan situs web. Nah, orang-orang yang menggunakan internet ini juga dapat berbelanja dan berkomunikasi dengan keluarga atau teman-teman melalui email. Nah, semakin meningkatnya kebutuhan kita dalam penggunaan komputer itu juga linear dengan semakin banyaknya kejahatan komputer yang merupakan cara baru dari bentuk kejahatan lama, di mana penjahat lama itu yang dulunya menggunakan telepon atau surat, kini menggunakan kejahatan yang sekarang itu menggunakan komputer dan internet. Nah, namun mungkin di era sekarang sudah lebih banyak lagi jenis kejahatan komputer yang baru. Nah, di buku George A. Manning dalam buku Forensic Accounting and Investigation itu disebutkan ada beberapa jenis computer crimes. Yang pertama itu ada fraud. Kegiatan fraud ini melibatkan di mana seseorang itu membuat representasi yang salah. Nah, kegiatan fraud ini biasanya melibatkan penciptaan perusahaan yang tidak ada untuk menerima pembayaran, mendapatkan kredit, atau yang lain sebagainya. Nah, ini dinamakan pencurian identitas perusahaan, di mana seorang penjahat itu dapat membuat rekening bank atas nama perusahaan tempat dia bekerja atau tempat di mana dia pernah bekerja. Nah, penjahat berada dalam posisi untuk menyetor dana perusahaan ke rekening bank yang penjahat itu kendalikan, tetapi tidak ke perusahaannya. Di zaman sekarang ini juga mungkin ada beberapa mantan karyawan yang menggunakan perusahaan itu untuk mendapatkan kredit. Lalu kegiatan fraud itu juga bisa dilakukan dengan melibatkan penagihan pidana untuk barang dan jasa yang tidak ada. Jadi perusahaan yang menerima tagihan yang memiliki pengendalian utang yang buruk itu maka akan membayar tagihan tersebut malahan. Kemudian kegiatan fraud juga dapat dilakukan dengan melibatkan kejahatan manipulasi data, di mana kejahatan manipulasi data ini untuk membuat identitas palsu dari aset keuangan individu atau suatu perusahaan. Nah, ini biasanya disebut dengan cooking books karena berkaitan dengan perusahaan. Nah, tujuan dari manipulasi data ini untuk menyajikan suatu gambaran keuangan yang baik bagi perusahaan. Nah, tujuannya juga untuk membuat perusahaan itu terlihat baik bagi pemegang saham dan kreditur. Nah, jadi manipulasi data ini juga menjadi salah satu alasan runtuhnya Enron dan Income. Nah, hal ini dapat mengakibatkan mendapatkan kredit atau membayar dividen atau bonus ke petugas yang melakukan fraud tersebut. Nah, kegiatan fraud manipulasi data yang
bisa dilakukan secara individu, itu biasanya dilakukan untuk melakukan penipuan bank atau dengan membuat aplikasi palsu untuk, suatu pinjaman atau berbelanja barang dan jasa tanpa membayarnya. Kemudian kegiatan fraud yang lain itu juga bisa melibatkan penggunaan catatan yang dihasilkan dari komputer. Misalnya, penggunaan dokumen palsu, laporan pembukuan palsu, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu dilakukan oleh si penjahat itu untuk pencurian identitas. Jadi sangat mudah ketika menggunakan komputer itu untuk menghasilkan segala jenis dokumen yang palsu. Nah, komputer itu sering digunakan oleh penjahat untuk menggandakan kartu kredit atau debit palsu dari informasi yang sudah dicuri. Jadi contohnya ada sebuah kelompok kriminal di Florida Selatan itu yang menempatkan pembaca kartu yang tampak seperti ATM di sebuah pusat perbelanjaan. Jadi ketika seorang pelanggan itu memasukkan kartu ATM-nya ke dalam mesin tersebut, namun ternyata mesin itu tidak bekerja. Tapi pada kenyataannya mesin itu tetap bekerja, hanya dia membaca informasi di kartu kredit atau debit tersebut. Nah, para penjahat tersebut kemudian membuat duplikat, lalu pergi ke ATM dan menarik dana ke identitas yang sudah diserap tersebut. Lalu jenis komputer crime yang kedua adalah penggelapan. Penggelapan ini melibatkan pengalihan dana perusahaan oleh karyawan untuk penggunaan pribadi. Ini ini merupakan bentuk kejahatan lama ya sebenarnya, tetapi dengan adanya komputer itu telah menyediakan metode baru untuk melakukan penggelapan ini. Kemudian komputer crimes yang ketiga ada penyalahgunaan waktu komputer. Jadi ini jenis crimes yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang, di mana pengguna itu menggunakan fasilitas komputer perusahaan secara tidak resmi hanya untuk hiburan atau keuntungan pribadi. Kemudian crimes yang keempat adalah pencurian program, di mana ini melibatkan pengguna yang tidak resmi itu mencuri program yang mungkin harganya mahal dari pengembang dengan pencurian internal atau pencurian melalui telekomunikasi. Kemudian yang kelima ada pencurian informasi, di mana pencurian informasi ini merupakan melibatkan penggandaan informasi seperti mailing list atau daftar pelanggan yang dapat dijual secara diam-diam kepada pesaing atau orang lain yang mau membelinya. Kemudian ada akuisisi ilegal informasi rahasia berharga dari suatu perusahaan. Jadi ini sering disebut dengan spionis perusahaan. Nah, biasanya informasi rahasia yang disebar itu adalah seperti rencana pemasaran, proses rahasia, desain produk, materi berhak cipta, atau komunikasi internal yang bisa didistribusikan secara elektronik ataupun data-data teknis lainnya. Kemudian yang ke jenis crimes yang terakhir adalah sabotase, di mana ini melibatkan kerusakan properti perusahaan yang mencakup seperti vandalisme yang melibatkan penghancuran peralatan komputer, misalnya seperti perusakan CPU komputer, printer, atau peripheral lainnya. Kemudian ada sistem komputer perusahaan yang diganggu oleh virus atau worm. Kemudian ada protes. Protes ini merupakan sistem komputer perusahaan yang diserang oleh kelompok protes, di mana mereka menempatkan pemberitahuan pop-up atau biasanya berbentuk iklan atau dengan mengirim email. Kemudian selanjutnya mengenai tanda peringatan adanya computer crimes. Jadi ada tanda-tanda peringatan yang dapat mengingatkan seseorang mengenai kemungkinan masalah dengan sistem komputernya. Nah, ketika tanda peringatan tersebut muncul, maka seseorang itu harus memulai penyelidikan apa masalah yang terjadi. Jadi tanda-tanda yang pertama yaitu adalah keadaan yang mencurigakan. Jadi ketika seseorang masuk ke komputer, itu mungkin ada beberapa hal yang terjadi yang tidak normal. Misalnya
mendapatkan iklan pop-up saat Anda tidak terhubung ke internet, atau mendapatkan iklan pop-up yang menyebut nama Anda, atau halaman beranda yang berubah secara misterius. Nah, istilah pencarian itu bisa dimasukkan ke bilah alamat Internet Explorer dan di komputer tersebut bisa mendapatkan situs asing yang menangani pencarian tersebut. Nah, atau juga bisa sistem yang berjalan lebih lama dari sebelumnya. Itu bisa menjadi tanda-tanda keadaan yang mencurigakan dan terjadi computer crimes. Kemudian tanda yang kedua yaitu bentuk tidak berurutan. Jadi misalnya formulir kontrol bernomor seperti pesanan pembelian, faktur, dan cek itu tidak dicatat atau diajukan secara berurutan. Itu bisa juga menjadi tanda peringatan adanya computer crimes. Kemudian yang ketiga adanya keluhan pelanggan. Nah, ada banyak keluhan pelanggan mengenai kesalahan penagihan. Itu biasanya mungkin kan karena ada kesalahan atau tagihan berlebihan, atau misalnya ada tumpang tindih piutang. Nah, itu bisa juga menjadi tanda-tanda adanya computer crimes. Kemudian adanya keamanan yang buruk. Jadi kontrol internal atas penerimaan dan pengeluaran yang kurang itu juga dapat menjadi kontrol yang buruk atas akses ke komputer. Nah, karena bisa bisa jadi kata sandi itu bisa dibuka oleh siapa saja. Kemudian mengenai teknik computer crimes. Jadi teknik-teknik yang ada dalam jenis computer crimes ini umumnya itu yang pertama ada teknik salami. Jadi teknik ini melibatkan pencurian dengan jumlah kecil dari suatu aset tanpa mengurangi keseluruhannya. Jadi maksudnya teknik salami ini menggunakan komputer untuk melakukan transfer dana elektronik dari ratusan atau bahkan ribuan rekening terpisah. Nah, jumlah yang dicuri itu pertamanya kecil, kemudian kan lama-lama akan semakin besar. Nah, sebagian besar itu pemegang rekening tidak menyadari adanya pencurian tersebut. Nah, karena jumlah kecil tersebut akan bertambah dan pencuri itu bisa berakhir dengan jumlah dana yang besar, maka ini biasanya bisa ditemukan dalam program di mana ada perhitungan matematis. Misalnya seperti di pembayaran hipotek, pembayaran pinjaman, atau anuitas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada teknik logic bomb. Nah, teknik ini di mana sebuah komputer yang dijalankan pada waktu tertentu atau ketika peristiwa tertentu itu terjadi logic bomb. Jadi si penjahat ini sengaja merusak, tetapi mereka tidak melakukan peniruan gitu. Mereka dirancang untuk tidak aktif di dalam komputer. Si logic bomb ini dirancang untuk tidak aktif di dalam komputer untuk suatu periode dan kemudian meledak pada tanggal atau peristiwa yang telah ditentukan. Jadi bom logic ini adalah jenis crimes yang favorit dilakukan oleh mantan karyawan yang tidak puas karena mereka dapat meledakkan si logic bomb ini kapan saja setelah mereka pergi dari pekerjaan lamanya. Kemudian teknik yang ketiga ada penyadapan elektronik. Jadi penyadapan ini melibatkan intersepsi pesan elektronik. Nah, tindakan ini dapat dengan mudah dilakukan jika sistem komputer itu menggunakan sarana komunikasi nirkabel. Kemudian yang keempat ada trapdoor. Trapdoor ini adalah pemrograman yang menyisipkan alat bantu debug yang menyediakan jeda dalam instruksi untuk penyisipan kode tambahan dan kemampuan keluaran menengah. Jadi pemrogram ini menyisipkan instruksi yang memungkinkan mereka untuk menghindari kontrol ini. Kemudian yang kelima ada personasi. Personasi ini merupakan teknik penjahat yang menggunakan fasilitas pengguna yang resmi untuk mendapatkan masukan ke dalam sistem komputer. Nah, ini biasanya orang yang tidak berwenang yang menggunakan kode akses dari orang yang berwenang untuk mendapatkan akses ke sistem komputer. Kemudian ada menyamar. Teknik ini dilakukan di mana penjahat menyadap jalur komunikasi dari sistem jaringan komputer.
Dengan demikian, dia dapat mencegat pesan dan mengubahnya atau mengalihkan pesan tersebut, atau mengalihkan dan suatu dana. Kemudian ada pembongkaran dana. Jadi teknik ini melibatkan perubahan data sebelum atau selama masuk ke sistem. Pemalsuan atau pemalsuan dokumen yang digunakan untuk entry data atau bisa juga dengan melakukan pertukaran disk yang valid dengan penggantiannya dimodifikasi. Kemudian ada pemulungan. Jadi teknik ini memperoleh informasi yang tertinggal di sekitar sistem komputer, di mana komputer itu sudah tidak dipakai atau di tempat sampah ruang komputer, recycle bin, atau sejenisnya. Kemudian ada penyadapan. Teknik ini merupakan teknik mengatur tautan komunikasi komputer untuk membaca informasi yang dikirimkan antara sistem dan jaringan. Kemudian ada Trojan horse, yaitu di mana teknik computer crimes yang mengintrusikan secara diam-diam yang ditempatkan dalam program yang menyebabkan komputer melakukan fungsi yang tidak sah, tetapi biasanya memungkinkan kinerja yang diinginkan. Jadi, jenis Trojan horse ini merupakan teknik yang paling umum dalam penipuan dan sabotase berbasis komputer. Kemudian ada virus komputer. Virus ini biasanya adalah berupa kode berbahaya yang menyebabkan kerusakan pada informasi sistem atau menolak akses ke informasi melalui replika diri. Jadi virus atau program yang menggandakan diri ditulis untuk tujuan menginfeksi komputer. Nah, virus komputer ini biasanya dilakukan melalui disket, internet, atau melalui email. Jadi beberapa virus itu diketahui dapat menghapus semua data dari hard drive dan membuat komputer kita itu jadi tidak berguna dan bahkan dapat melelehkan motherboard. Kemudian kemudian ada rabbits. Rabbits ini merupakan instruksi yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas-tugas yang tidak berguna tanpa berhenti. Jadi mengalihkan perintah kerja yang lebih lama lagi sampai akhirnya membanjiri komputer dan kemudian mematikan komputer tersebut. Kemudian ada worms. Worms ini bentuk seperti virus yang tinggal di komputer dan menggunakan ruang sampai mesin itu melambat atau crash. Kemudian ada cyber pirates, di mana ini melibatkan pembuatan skema penipuan yang menggunakan komputer, seperti skema investasi atau skema penipuan asuransi dan lain sebagainya. Nah, ada satu contoh, yaitu seorang cyber pirates berbohong kepada perusahaan asuransi untuk mengumpulkan uang polis. Jadi si cyber pirates ini menciptakan kapal hantu menggunakan komputer ya kita sebut badan maritim. Jadi si cyber pirates ini mengambil polis asuransi dan kemudian menghancurkan si kapal tersebut atau alatnya, device-nya. Seperti itu. Jadi selanjutnya mengenai profil penggelapan komputer. Jadi FBI itu telah melakukan profiling pada berbagai jenis penjahat. Nah, ketika menganalisis si computer crimes yang melakukan kejahatan komputer ini, ditemukan beberapa motivasi dan karakteristik pribadi yang mencirikan si penjahat komputer. Yang pertama itu motivasi, di mana si penjahat computer crimes ini memiliki 3 jenis faktor motivasi. Yang pertama itu komitmen keuangan. Jadi si penjahat white collar crime ini melakukan kejahatan untuk keuntungan finansial karena krisis keuangan pribadi. Dan ini bisa jadi karena gaya hidupnya mewah atau mungkin karena sedang krisis yang menyebabkan kesulitan keuangan. Kemudian yang kedua ada rasionalisasi. Jadi sebuah karakteristik yang umum untuk penjahat itu adalah untuk merasionalisasi tindakannya. Jadi dia membuat klaim untuk membenarkan tindakannya, seperti contohnya adalah ketika si penjahat itu mengaku bahwa dia seharusnya mendapatkan promosi, dan perusahaan itu berhutang kepada si penjahat untuk pekerjaan yang telah dilakukan.
atau mungkin dia bisa juga mengatakan bahwa saya pantas mendapatkan uang. Nah, itu beberapa alasan mereka merasionalisasi, melakukan komputer crime ini. Kemudian, yang ketiga ada motivasi tantangan atau challenge. Jadi beberapa orang itu melakukannya untuk tantangan, untuk melihat apakah mereka itu bisa tertangkap. Jadi si peretas komputer ini menyukai tantangan dalam membobol sistem komputer. Kemudian karakteristik pribadi. Jadi menurut profiling yang dilakukan FBI, si pelaku ini umumnya dilakukan oleh pria berkulit putih, kemudian tidak memiliki catatan kriminal. Jadi orang yang melakukan penipuan komputer ini biasanya tidak memiliki catatan kriminal, atau penipuan itu biasanya dilakukan mereka melakukan pertama kali pelanggaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu mereka biasanya sudah menikah dengan 1 atau 2 anak yang ada di rumah. Kemudian ada banyak kasus juga di mana mereka itu belum punya anak. Kemudian, si pelaku ini biasanya memiliki gaya hidup kelas menengah, memiliki penghasilan itu rata-rata di atas 40% dari populasi. Biasanya antara, $50.000 hingga $120.000. Kemudian, karakteristik yang berikutnya adalah bekerja sendirian. Jadi si penjahat ini biasanya bekerja sendiri, dia tidak diawasi secara ketat ataupun merupakan karyawan yang sangat dipercaya oleh, atasannya. Kemudian untuk usianya itu, pelaku penipuan komputer itu biasanya di pertengahan 30-an. Namun di beberapa kasus juga ada di mana pria muda 14 tahun hingga 22 tahun yang dapat meretas sistem komputer untuk, motivasi tantangan tersebut. Kemudian ada pengambilan rata-ratanya itu biasanya pelaku mengambil sekitar 120% dari gaji si pelaku tersebut. Kemudian untuk pendidikannya, pelaku penjahat komputer itu biasanya memiliki gelar sarjana atau dalam beberapa kasus juga ada yang memiliki gelar pascasarjana. Dan itu mengenai penanggulangan. Jadi, ada 4 langkah dasar yang jadi, hal penanggulangan ini lebih penting karena lebih banyak bisnis yang bergantung pada sistem komputer. Yang pertama itu melakukan jejak audit. Jadi sistem komputer itu harus diidentifikasi dan, maksud saya sistem komputer itu harus dapat mengidentifikasi dan mencatat seperti terminal yang digunakan untuk mendapatkan akses, atau pada saat komputer itu diakses, atau pada saat mengidentifikasi orang yang buat akses yang tidak resmi. Dan juga, dapat mengidentifikasi file yang diakses oleh operator, dan bagaimana file yang digunakan atau apa yang dilakukan terhadap file tersebut. Nah, mungkin berarti meninjau file itu secara rinci atau mendalam. Kemudian penanggulangannya selanjutnya adalah untuk orang yang memiliki akses ke sistem atau ke modul komputer. Nah, semua personil itu prosedur pengendalian keamanan. Jadi ketika suatu bisnis itu memiliki lebih dari 1 komputer, dan lebih dari 1 anggota staf, maka perusahaan itu harus memiliki kontrol komputer. Jadi seorang karyawan yang menangani penagihan, seharusnya itu tidak dapat mengakses mengenai penggajian, piutang, atau utang dagang. Nah, setiap penggantian oleh manajemen itu juga harus ditinjau oleh manajemen senior atau staf audit internal. Jadi sebagian besar program akuntansi komputer komersial itu memiliki kontrol akses yang terpasang di dalamnya. Kemudian ada pengujian luar yang dilakukan oleh auditor eksternal ataupun auditor internal yang harus memeriksa berdasarkan integritas dan keamanan sistem. Jadi, pemeriksaan ini harus dilakukan minimal itu setahun sekali. Jadi jika telah terjadi pelanggaran keamanan,
maka pengujian itu harus dilakukan lebih sering, sesuai kebutuhannya. Dan jika komputer itu terhubung ke internet, maka setiap akses yang tidak resmi atau tidak sah itu harus diselidiki sepenuhnya oleh auditor eksternal maupun internal. Kemudian penanggulangan yang terakhir adalah praktik perekrutan. Jadi perusahaan itu harus menyelidiki latar belakang dan riwayat pekerjaan orang-orang yang bekerja di operasi komputer mereka. Nah, laporan kredit itu harus diperoleh untuk calon karyawan baru. Pemeriksaan catatan kriminal juga harus dilakukan dan referensi juga perlu diperiksa. Jadi pelanggaran hukum untuk referensi untuk mengungkap alasan pemecatan. Jadi referensi untuk mengungkapkan alasan pemecatan itu merupakan pelanggaran hukum ketika seseorang itu dapat menyiasatnya dengan bertanya, maukah Anda mempekerjakan kembali orang ini? Nah, jika jawabannya itu tidak, maka perusahaan ini harus menjadi red flag untuk tidak mempekerjakan orang tersebut. Selanjutnya mengenai investigasi computer crimes. Yang pertama yang harus dilakukan itu yang pasti persiapan. Yang pertama itu memiliki pemahaman dasar tentang operasi komputer dan terminologi. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan teknis untuk mengarahkan penyelidikan yang dapat memanfaatkan keahlian konsultan swasta. Kemudian yang ketiga, mewaspadai berbagai skema yang digunakan untuk menembus sistem komputer. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dokumen sumber yang dapat menjadi bukti penting dalam pembuktian kasus computer crimes. Kemudian setelah persiapan itu ada bukti dokumenter. Jadi bukti dokumenter ini merupakan elemen yang terpenting dalam penyelidikan computer crimes. Jadi seseorang itu harus mendapatkan bukti sebanyak mungkin. Nah, kemudian dilakukan analisis ilmu forensik yang dapat digunakan untuk menganalisis pita magnetik, disk atau kaset untuk hal-hal seperti untuk mendapatkan sidik jari, rambut, tulisan tangan, atau bukti-bukti lain yang mungkin relevan. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi penulis dokumen yang meragukan, seperti mengidentifikasi asal dokumen, isi dokumen, kemudian usia dokumen, sumber kertasnya, atau dari tulisan tangan atau ketikan dari dokumen tersebut. Selanjutnya mengenai investigasi komputer. Jadi dalam banyak kasus penipuan saat ini, itu penjahat akan menggunakan komputer untuk merencanakan, menyimpan catatan, atau bahkan berkomunikasi dengan konspirator lainnya. Nah, dalam kasus lain, komputer itu dapat menjadi pusat penyelidikan karena dapat digunakan sebagai alat kejahatan atau sebagai objek kejahatan. Nah, penting untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai sistem komputer sebelum melakukan pencarian. Dan informasi yang harus diperoleh itu seperti konfigurasi sistem. Apakah sistem itu berdiri sendiri, apakah dengan menggunakan koneksi line, koneksi WAN, atau koneksi lainnya. Kemudian yang kedua ada jenis perangkat CPU, memori, dan kapasitas penyimpanan yang digunakan. Kemudian ada jenis dan versi perangkat lunak aplikasi seperti nama mereknya, kemudian ada modem eksternal atau internal, merek, jenis dan kecepatannya, sistem keamanannya, apakah sandi komputer itu dilindungi atau apakah bisa diakses tanpa sepengetahuan si tersangka. Kemudian apakah ada jebakan yang dapat menghancurkan informasi jika akses yang tidak resmi atau tidak sah itu dicoba. Nah, adakah perangkat yang dapat menghapus hard drive atau perekam VCR yang dapat menghapus di hard drive tersebut, ataukah adakah penghapusan casing CPU yang dapat mengaktifkan inverter yang akan membuang hard drive tersebut. Nah, kemudian juga ada di mana tepatnya sistem berada secara fisik. Jadi penyidik itu harus berhati-hati dengan lingkungan yang ada di sekitar. Nah,
langkah yang terbaik itu adalah memindahkan sistem ke laboratorium forensik. Tapi kadang mungkin memerlukan sistem komputer untuk diperiksa di tempat. Kemudian yang terakhir dengan memeriksa printer dan peripheral lainnya, yang dimana alat tersebut harus disita karena mungkin memiliki memori yang dapat berisi bukti penting. Nah, item lain yang perlu dipertimbangkan itu seperti multiplexer, router, bridge, server, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya mengenai kit alat TKP untuk membuktikan adanya computer crimes. Jadi penting untuk memiliki kit alat portable saat mencari mikrokomputer yang terdiri dari perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, perangkat keras, atau satu alat pemeliharaan komputer, misalnya obeng dan tang Philips. Jadi perangkat lunak komputer mikro ini mencakup seperti Microsoft Windows, MS-DOS, atau perangkat lunak OS terbaru untuk komputer IBM ataupun Apple. Nah, perangkat lunak prioritas juga disediakan untuk pengeditan disk, pemilihan data, diagnostik, dan pemindaian virus. Dan juga alat yang mungkin seseorang untuk dapat memecahkan sistem kata sandi, itu khusus aplikasi umum yang harus ada dalam kit. Kemudian ada alat perangkat keras lain yang perlu dipertimbangkan seperti kabel, disk drive, tape drive, atau yang lainnya. Selanjutnya, jadi perlu diingat bahwa barang bukti komputer itu dapat dihancurkan dengan a touch of keyboard, dengan sentuhan keyboard. Jadi bukti komputer itu harus dapat diandalkan dan lengkap. Nah, karena prosedur pencarian itu harus memungkinkan replikasi hasil oleh siapapun, pengacara si pembela ini akan mempertanyakan setiap aspek bukti komputer. Jadi penyidik ini harus mengikuti prosedur penggeledahan, proses identifikasi, dan penyimpanan barang bukti elektronik. Nah, penyelidik juga harus menyaring semua data dari hard drive dan bekerja dari salinan. Nah, hard drive yang asli ini juga harus diamankan dengan aman. Sekian mungkin pembahasan mengenai computer crimes yang dapat saya sampaikan. Saya membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan. Bisa dibantu dulu untuk forensik. Mau bertanya kepada Mbak Laili, bagaimana menurut Mbak Laili penyelidik akuntansi forensik itu melakukan investigasi komputer? Terima kasih. Gitu aja. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Java. Jadi saya langsung jawab. Jadi si penyelidik komputer itu melakukan investigasi komputer itu dengan melakukan yang pertama pencarian komputer, yaitu dengan beberapa panduan. Yang pertama itu menyingkirkan orang dari komputer karena dapat mencegah tersangka dari menghancurkan file komputer atau merekam area layar depan dan belakang dari setiap sistem dan peripheral. Kemudian juga akan mencabut sistem. Kemudian jika sistem yang digunakan suatu perusahaan itu sudah lama, maka dapat menggunakan hard drive. Kemudian membiarkan di sistem itu dalam drive dan merekatkan drive tersebut ke dalam CPU, dalam komputer untuk mencegah booting dari hard drive tersebut. Karena sebagian besar komputer itu tidak bisa di-boot dan jika ada disk di dalam, maka salah satu solusinya adalah memasukkan disk tersebut di dalam drive. Kemudian si peneliti juga akan memberi label ke semua perangkat keras, dokumentasi disk, dan lain sebagainya. Kemudian si penyelidik juga akan mengambil semua dokumen beserta sistemnya, mencari dokumentasi yang berisi password. Kemudian sebelum melepas peralatan itu si penyelidik harus memeriksa medan magnet di pintu dan masuk komputer. Kemudian
menggunakan pelindung lonjakan arus, menggunakan perangkat lunak untuk memeriksa sistem, membuat salinan cadangan di stream dari media penyimpanan asli untuk memungkinkan pemulihan ke kondisi yang tepat. Kemudian membuat gambar pencarian forensik dari media penyimpanan yang disita untuk ditinjau atau tidak menggunakan bukti itu sendiri sebagai pencarian forensik. Kemudian mengamankan sumber media asli sebagai bukti kritis, meninjau, mencari, dan memeriksa sistem citra pencarian forensik untuk bukti yang relevan, mendokumentasikan semua langkah yang diambil, kemudian dibantu oleh terdakwa, tetapi tidak memperbolehkan terdakwa tersebut bekerja lebih dekat dengan mesin dan memastikan bahwa hak si terdakwa itu tidak dilanggar, lalu memastikan bahwa lacak balak yang dipelihara dan didokumentasikan itu sudah lengkap untuk semua akses dan penggunaan barang bukti, lalu menyiapkan laporan rinci temuan yang menyajikan informasi dan mendukung kesimpulan dengan menggunakan jargon teknis minimal. Begitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Laili. Sama. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada, mungkin webinar hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.